Baik, perkenalkan nama saya Matahari Citra Prabawani Nurul Aisyah. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester MK Mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Rauda Zaimah Dalimunte. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap awal konseling. Nah, yang akan saya bahas ada dua materi. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, dan yang kedua, menegosiasikan kontrak konseling. Nah, yang akan pertama kali saya bahas yaitu yang membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Menurut Barks dan Stifler menyatakan bahwa proses konseling ialah hubungan yang profesional antara konselor dan juga klien. Nah, hubungan ini bersifat antar pribadi, walaupun jika dilakukan konseling kelompok itu lebih dari 2 orang, namun tetap disebut sebagai bersifat pribadi. Karena apa? Karena yang mengetahui proses konseling ini hanya konselor dan juga konseli. Nah, hubungan ini dirancang untuk membantu konseli memahami dan juga memperjelas pemahaman diri, agar konseli itu dapat belajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri. Nah, hubungan ini sangat menentukan proses keberhasilan konseling. Maka dari itu memiliki tujuan untuk membantu konseli merasa nyaman, lalu juga membantu konseli untuk percaya terhadap konselor, agar mampu menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang mereka alami, dan juga sebagai penentu keberhasilan proses konseling. Selanjutnya ada ciri-ciri, 3 ciri-ciri dari gambaran pribadi konselor yang membentuk hubungan konseling. Yang pertama itu ada keselarasan, di mana keselarasan ini menyiratkan bahwa konselor itu tampil apa adanya, konselor tampil tanpa kepalsuan, konselor tampil nyata seperti itu. Nah, juga memberikan pengalaman batin dan juga ekspresinya bersesuaian gitu dengan respon yang diberikan oleh klien. Nah, lalu juga bisa secara terbuka mengungkapkan perasaan-perasaannya dan sikap yang muncul dalam hubungan dengan kliennya. Yang kedua, ada perhatian positif tak bersyarat. Jadi di sini konselor harus memberikan perhatian yang tulus, perhatian yang nyata, perhatian yang benar-benar perhatian terhadap konselinya gitu. Nah, konseling menunjukkan penerimaan klien apa adanya gitu. Jadi saya menerima klien itu apa adanya tanpa ada apanya. Nah, selanjutnya bisa mengajari klien bahwa dia itu bebas untuk memiliki perasaan-perasaannya dan juga pengalaman-pengalamannya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, pengertian empatik yang akurat. Nah, jadi di sini konselor harus mampu memberikan rasa perhatian yang tulus, rasa empatik yang tulus gitu kepada konselingnya. Jadi agar konselor itu mampu memahami pemahaman dan juga perasaan klien yang muncul selama konseling. Namun di sini tidak dengan konselor itu terhanyut dalam cerita konseli gitu. Jadi contohnya, semisal konseli itu sedang menceritakan permasalahan yang sedang dialami, lalu saking sedihnya atau entah bagaimana, konseli itu sampai bersedih, sampai menangis. Nah, di sini konselor harus memberikan rasa empatiknya, namun tidak dengan tenggelam dalam cerita konseli gitu, tidak dengan dia ikut bersedih, ikut menangis karena cerita konseli seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk membangun hubungan dengan klien. Yang pertama itu konselor harus menerima klien secara ikhlas. Lalu yang kedua, konselor itu mampu menumbuhkan rasa percaya konseli gitu atau klien, agar konseli itu mampu dengan mudah menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Dan yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan diri. Nah, selanjutnya kelebihannya. Nah, kelebihannya itu konseli akan merasa percaya gitu dengan konselor. Nah, lalu yang kedua juga proses konseling ini akan berjalan dengan mudah karena konseli sudah merasa percaya, konseli sudah merasa tidak sungkan untuk menceritakan permasalahannya, maka dengan mudah konselor itu akan menangkap benang merah dari permasalahan si konseli. Nah, konseli juga akan merasa nyaman gitu karena sudah dilakukan menjalin hubungan yang baik, lalu juga konselor menerima secara ikhlas, menerima secara terbuka kedatangan konseli gitu. Jadi konseli merasa nyaman. Nah, selanjutnya
konseling tidak sungkan atau tidak ragu untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami karena dia sudah percaya terhadap konselor seperti itu. Nah, selanjutnya contoh verbatim, kita bisa menanyakan nih bagaimana kabar dia, bagaimana kabarnya kamu hari ini, lalu juga bagaimana perjalanan menuju kemari, dan juga kita bisa meyakinkan dia untuk meyakinkan konseli untuk percaya bahwa cerita dia tidak akan diceritakan kepada orang lain. Jadi kita bisa mengatakan kamu tidak perlu ragu atau tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. Di sini saya akan merahasiakan sepenuhnya data-data cerita kamu, jadi akan terjamin kerahasiaannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu menegosiasikan kontrak konseling dengan pengertian yaitu adanya perjanjian antara konselor dan juga konseli. Hal itu berisi kontrak waktu yang artinya itu berapa waktu yang dibutuhkan pada saat proses konseling, lalu juga negosiasi kontrak tugas, yaitu tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan oleh klien dan tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan oleh konselor, dan juga terakhir kontrak kerjasama, yaitu kontrak yang menggariskan kegiatan konseling, kegiatan selama konseling, dan juga termasuk kegiatan klien dan juga konselor. Nah, adanya negosiasi kontrak ini dengan tujuan agar proses konseling itu dapat betul-betul berjalan dengan lancar gitu. Karena kan jika sudah dilakukan kontrak konseling berarti sudah ada perjanjian gitu. Nah, itu bisa membuat proses konseling itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada beberapa macam kontrak konseling. Yang pertama itu ada kontrak waktu. Nah, di mana kontrak waktu ini menentukan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan selama proses konseling gitu. Apakah dari waktu tersebut konselor dan konseli itu bisa menepatinya gitu. Nah, selanjutnya ada kontrak tugas, di mana di sini pembagian tugas, konselor akan memberi tahu tugas-tugas apa saja sih yang akan dilakukan oleh konseli dan juga tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan oleh konselor. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kontrak kerjasama, di mana kontrak ini tuh menggariskan kegiatan konseling gitu, yang berisi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses konseling seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada proses konseling ini berjalan sesuai rencana gitu, karena kan sudah dilakukan kontrak sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya konselor dan konseli itu mengetahui apa tugasnya masing-masing dan juga mengetahui kegiatan-kegiatan apa aja sih yang akan mereka lakukan gitu. Karena kan sebelumnya sudah dibagikan tugasnya masing-masing dan juga sudah diberitahu kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses konseling. Dan nah, selanjutnya yang ketiga itu karena sudah melakukan kontrak waktu, jadi sama-sama saling menguntungkan, sama-sama bisa melakukannya karena sudah sesuai sama perjanjian waktu gitu. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu proses konseling jadi terganggu jika seharusnya itu belum selesai, namun karena perjanjian waktu itu sudah habis, jadi harus terputus. Misalnya kontrak waktunya itu selama 35 menit proses konselingnya. Nah, namun ternyata pada saat selama waktu 35 menit itu belum selesai sepenuhnya, belum selesai semua. Namun karena waktunya sudah habis, mau tidak mau proses konseling itu harus terputus dan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, lalu contoh verbatim negosiasi kontrak yang pertama, misalnya konselor mengatakan, jadi hari ini kita akan melakukan proses konseling selama 45 menit. Baik, apakah Anda setuju? Nah, lalu konseling berkata, sepertinya tidak bisa Bu jika dilakukan selama 45 menit karena saya ada kegiatan lain. Jadi bagaimana jika dilakukan selama 35 menit? Seperti itu. Nah, lalu konselor berkata, kamu tidak bisa jika dilakukan selama 45 menit. Baik, jika seperti itu, proses konseling ini akan dilakukan selama 35 menit. Lalu konselor berkata, baik Ibu. Nah, jadi di sini terjadi negosiasi waktu antara konselor dan juga konseli gitu. Nah, konselor awalnya mengatakan 45 menit, namun konseli tidak bisa, nah maka bisa dilakukan negosiasi gitu, dan akhirnya proses konseling ini bisa dilakukan selama 35 menit seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai tahap awal proses konseling, yaitu membangun hubungan konseling
yang melibatkan klien, dan yang kedua menegosiasikan kontrak konseling. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.